sama dalam hal i'rabnya, sama-sama dinasobkan. Karena waladannya sendiri sudah mansub, maka jalisan ikut. Sama-sama mudzakarnya, waladan mudzakkar, jalisan harus ikut mudzakkar. Sama-sama mufradnya, waladan mufrad, jalisan harus ikut mufrad. Sama-sama nakirah, waladan itu nakirah, maka jalisan juga ikut nakirah. Jadi sekian banyak kesesuaian harus dipenuhi untuk na'at dan man'ut. Bersesuaian dalam mudzakkar muannas, bersesuaian dalam i'rab, fathah, mansub, marfu, majrurnya harus sama, harus sesuai dalam hal ma'rifah nakirahnya, harus sesuai dalam hal mufrad, mutsanna maupun jamaknya. Dan ini sudah 4 kriteria tadi terpenuhi sudah. Waladan nakirah, jalisan ikut nakirah. Waladan mufrad, jalisan ikut mufrad. Waladan mudzakkar, jalisan ikut mudzakkar. Apalagi waladan mansub, jalisan ikut dinasobkan juga. Sudah. Sehingga menjadi jelas jalisan sebagai kata sifat menjadi na'at untuk waladan yang menjadi man'utnya. Bandingkan ini dengan ra'aitul waladal jalisa. Al-walada di sini menjadi maf'ul bih, sama persis dengan waladan sebelumnya. Sama-sama maf'ul bih di sini. Cuma berbeda dalam hal kalau waladan sebelumnya nakirah, kali ini ma'rifah dengan alif lam. Maka al-jalisa setelahnya juga ikut berma'rifah, beralif lam dia. Dan ikut mansub, karena al-walada sebelumnya sudah mansub, karena jabatannya maf'ul bih. Al-jalisa sekarang juga mufrad. Karena al-waladanya juga mufrad. Al-jalisa mudzakkar, karena al-walada juga mudzakkar. Jadi hanya dibedakan antara dua susunan ini dalam hal yang satu nakirah, yang terakhir ini ma'rifah. Hanya itu aja yang membedakannya. Tapi dengan perbedaan ini, praktis ada sedikit perbedaan juga dalam hal terjemahnya, dan kita sudah bahas kemarin. Coba siapa yang bisa mengulangi? Apa terjemahnya ketika waladan ini nakirah seperti yang pertama? Coba. Bagaimana terjemahnya? Saya Ustaz. Ya, silakan. Ra'aitu waladan jalisan. Saya melihat seorang anak yang Ya. sedang duduk. Oke. Sekarang kalau ma'rifah setelahnya bagaimana menerjemahkan? Ustaz ya. Saya melihat anak itu yang sedang duduk. Masih keliru, bukan begitu terjemahnya? Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Silakan. Ya, silakan.
Dia melihat itu anak yang sedang duduk. Salah, nggak boleh begitu. Jangan ada itu anak, itu buku, itu terjemahan tahun 50-an tuh. Saya Saya melihat melihat- anak yang sedang duduk itu. Saya melihat Ya. Saya melihat. anak yang sedang duduk Seorang itu. Ya, seperti itu. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Jangan bilang saya melihat itu anak duduk itu. Saya melihat itu anak. Nah, itu anak itu bahasa orang tua dulu. Saya melihat anak yang sedang duduk itu. Kalau yang nakiroh sebelumnya tadi, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Iya, Oke. jadi tulis salah ininya. Simpennya. Lihat di bawahnya lagi, ra'aitu waladan huwa jalisun. Saya terangkan dulu ya. Ra'aitu waladan huwa jalis. Kata waladan seperti di atasnya sama, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Lalu huwa jalisunnya adalah susunan jumlah. Jumlah ismiyah ini, huwa itu mubtada, jalisunnya khobarul mubtada. Disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. is Waladan sebelumnya, sebelum huwa itu, maf'ul nakirah atau ma'rifah? Nakiro. nakiro Nakirah. Nah, oleh karena ada jumlah setelahnya, dan kali ini adalah jumlah ismiyah, jatuh setelah nakirah, maka kedudukan jumlah ismiyah ini na'at sama dengan jalisan sebelumnya. Sama dengan jalisan sebelumnya. Bedanya kalau jalisan di atasnya, itu namanya na'tul mufrad. Kalau huwa jalisun, namanya na'tul jumlah. Jadi cara mengurainya, setelah kita sampai waladan ya, kita bilang waladan, maf'ul bih ya, mansub, wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Kita masuk sekarang ke jumlahnya, huwa jalis. Huwa dhamir, mabni alal fathi, fi mahalli raf'in mubtada. Jadi huwa ini mubtada. Jalisun Mutada. jalisun khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Setelah diurai satu persatu, huwa sudah, jalisun juga sudah. Sekarang digabungkan. Kita katakan wal jumlatul ismiyah. Nah, wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin na'tun. Itu kesimpulannya. Jumlah ismiyah yang ada ini menempati posisi nasab karena ia na'at untuk waladannya. Jadi sama persis ini antara ra'aitu waladan huwa jalisun dengan ra'aitu waladan jalisan.
Bedanya hanya jalisan itu mufrad, huwa jalisun itu jumlah. Cuma itu. Kira-kira terjemahnya apa? Ada yang mencoba menerjemahkan? Saya melihat anak yang sedang duduk. Masih belum tegas banget. Waladannya itu juga masih ngambang. Lebih tegas lagi coba. Bagaimana menerjemahkan kata waladan ketika dia nakiroh gaya ini? Saya melihat seorang anak. Dia Seorang sedang anak duduk. terus. Dia sedang duduk. Dia sedang duduk. Masih kurang. Saya melihat seorang anak. Dia yang sedang apa? Ulang lagi, Pak. Coba. Saya melihat seorang anak. Dia sedang duduk. Masih salah, masih kurang, bukan salah, masih kurang. Ada kata yang mestinya muncul di situ. Ini kali Pak Asad ya. Ro'a itu Silakan. waladan jalisan. Saya melihat Bukan. seorang anak yang sedang duduk. Iya, Yang sedang duduk. yang kita mau di bawahnya. Saya melihat Ro'a seorang itu anak. huwa jalisun. Ayo, silakan. Saya melihat seorang anak, dia sedang duduk. Masih kurang. Oh. Masih kurang, bukan salah. Saya melihat seorang anak yang dia sedang duduk. Iya, seperti itu. Saya melihat seorang anak yang dia itu sedang duduk. Gitu. Yang muncul di sini adalah yang seharusnya. Kalau mau mengabaikan dia, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi yangnya ini harus muncul. Sehingga terjemahannya, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Masih bisa. Masih bisa. Tapi akan lebih lengkap kalau yang dia itu sedang duduk. Sekarang lihat sampingnya lagi, ra'aitu waladan yajlisu. Waladan pun sama, dia nakiroh, kedudukannya maf'ul bih. Yajlisu setelahnya jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Kenapa? Kenapa mengatakan jumlah fi'liyah? Ada fi'il fa'il. Karena ada fi'il fa'il. Iya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ya, domir mustatir. Salasah. Ya, huwa Ustaz. Ya, ya Ustaz. Ya. Domir mustatir. Bukan iya dan tidak ada huwa. Mustatir. Nah, Domir itu yang mustatir. benar. Domir Domir mustatir. mustatir. Gua. Jadi nggak boleh langsung mengatakan mana fa'ilnya domir huwa. Nggak Mustatir. boleh. Harus menggunakan istilah domir mustatir. Karena itu prosedurnya yang harus dilalui. Protokol kesehatannya harus seperti itu. Harus mengatakan, harus melalui jalur domir mustatir. Nah, kalau setelah kita mengatakan domir mustatir ingin diperjelas, takdiruhu huwa, itu boleh.
Tapi kalau langsung mengatakan fa'ilnya mana? Huwa. Salah. Orang akan tanya, enggak ada huwa di sini. Begitu juga iya-nya itu, bukan itu yang menjadi dhamir, bukan itu yang menjadi fa'il maksudnya. Jadi jawabannya yajlisu dhamma fi'lun mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Baru disimpulkan. Ya. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin na'tun. Jadi sama dengan huwa jalisun sebelumnya, hanya berbeda kalau huwa jalis itu jumlah ismiyah, kalau yajlisu itu jumlah fi'liyah. Intinya dua-duanya adalah jumlah. Karena jumlah ini jatuh setelah kata nakiroh yaitu waladan, maka kedudukannya sebagai na'at. Maka ini menjadi kaidah, yaitu jumlah yang jatuh setelah nakiroh adalah sifat atau na'at. Selesai nomor 1. Lihat nomor 2 untuk bisa diperbandingkan nanti. Ra'aitul walada jalisan. Oke. Ra'aitul walada jalisan. Apa kedudukan kata al-walada? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Sama dengan waladan, sama dengan al-walada sebelumnya pada nomor 1. Ya. Tapi lihat setelahnya, kata jalisan, bentuk ini bentuk isim fa'il juga sama. Hanya saja al-walada sebelumnya ma'rifah, kali ini jalisannya nakirah. Ini enggak ada pada contoh nomor 1-nya. Pada contoh nomor 1 itu jalisannya sama, tapi waladannya nakirah. Kali ini al-waladanya itu ma'rifah, jalisannya nakirah. Apa kedudukan kata jalisan kalau begitu? Sebagai hal. Ya, Ustaz. Sebagai Hal. hal. Iya. Apalagi sudah jelas jalisan ini bentuk isim fa'il kan? Dan hal itu memang terbentuk antara lain dari isim fa'il. Ma'rifah. Kalau jalisan kedudukannya sebagai hal dan dia mansub pasti. Kira-kira sahibul halnya mana? Al-walada. Al-walada. Atau dia maf'ul bih. Nah, sahibul hal ini harus ma'rifah. Dan di sini sudah terpenuhi bahwa al-walada itu ma'rifah. Bagaimana menerjemahkan ra'aitul walada jalisan? Silakan dicoba. Saya Coba melihat Ustaz ya. anak. Saya melihat anak itu sedang duduk. Saya melihat anak itu sedang Anak itu duduk. Ya. sedang duduk. Oke, itu Ustaz, benar. Saya melihat anak itu dalam keadaan duduk. Ah, boleh. Mau dilengkapi seperti itu juga nggak apa-apa. Saya melihat anak itu sedang duduk, boleh. Saya melihat anak itu dalam keadaan sedang duduk, boleh. Yang penting bahwa jalisan ini adalah hal, dapat
dapat dirasakan dalam bahasa terjemahnya tadi. Muncul rasa kebahasaan bahwa jalisannya itu memang kedudukannya, tutup dulu. Kedudukannya sebagai hal. Dan kita tahu bahwa hal itu bukan jabatan inti loh ya, istilahnya. Dia hanya kedudukan tambahan. Intinya itu berhenti pada kata al-walad. Sehingga tanpa jalisan pun sebenarnya sudah menjadi jumlah. Ra'aitul walada. Sudah jumlah kan ya? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Sudah selesai. Tapi lalu ditambahkan kata keterangan yang menerangkan keadaan. Sehingga kita munculkan kata jalisan. Kedudukannya karena menerangkan keadaan, dia sebagai hal. Nah, kalau begitu hal itu ditambahkan, diadakan sebagai tambahan saja sifatnya. Bukan sebagai inti dalam sebuah kalimat. Tanpa hal sudah terbentuk kalimat sebenarnya. Gitu. Bandingkan ini dengan ra'aitul walada yajlisu setelahnya. Ra'aitul walada yajlisu. Al-walada tetap masih seperti sebelumnya bahwa dia ma'rifah. Kedudukannya juga sama maf'ul bih. Perbedaannya kali ini, yajlisu setelahnya bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk kalimat atau jumlah. Seperti nomor 1 tadi, yajlisu ini adalah jumlah fi'liyah. Perbedaannya, yajlisu sekarang ini jumlah fi'liyah yang jatuh setelah ma'rifah. Kalau yang ada di atasnya persis, jumlah fi'liyah jatuh setelah nakirah. Kalau jatuh setelah nakirah, jumlah itu menjadi na'at atau sifat. Kali ini, ra'aitul walada yajlisu, jumlah yajlisu jatuh setelah ma'rifah al-walada. Kedudukannya sebagai hal. Dan dinamakan halul jumlah. Jadi al-jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Al-waladanya tetap seperti sebelumnya lagi menjadi sahibul halnya. Nah, dari sinilah bisa terlihat bahwa jumlah setelah ma'rifah itu hal. Jumlah yang jatuh setelah nakirah tadi itu adalah sifat. Nah, berlaku ketentuan semacam itu. Nah, ini dia nih. Al-jumalu ba'dal ma'arif ahwal wa ba'dan nakirat sifat. Kalimat atau jumlah, kalimat di sini bukan kata, tapi yang kita maksud adalah jumlah. Kalimat yang jatuh setelah ma'rifah adalah hal. Dan yang jatuh setelah nakirah adalah sifat atau na'at. Nah itu. Sudah menjadi kaidah. Dan karena sudah tahu bagaimana memahami hal, maksud saya terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ketika suatu kata menjadi hal, itu kita tahu bagaimana menerjemahkannya, maka harus dipenuhi kriteria terjemah sebagai hal. Sehingga muncul makna atau arti menerangkan keadaan. Begitu juga ketika jumlah itu sebagai na'at. Ya, harus terpenuhi rasa kebahasaan bahwa dia dalam terjemahnya adalah sebagai na'at.
Coba sekedar contoh aja, kita lihat ayat ini ya. Kita lihat dulu. Silakan dibaca. Apa bacanya kalimat ini? In huwa illa wahyu yuha. Iya. In huwa illa wahyu yuha. Ini ayat bukan? Iya. Ayat. Ayat. Nah, dalam surah An-Najm ya. An-Najm ya. Wan najmi idza hawa Hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba terjemahkan kalimat. Jangan ngoceh dulu, Ibu. Coba terjemahkan in huwa illa wahyu yuha. Silahkan. Apa arti in? Jika. Sesungguhnya. 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 Benar. Apa arti? Sesungguhnya dia. Iya. Kecuali wahyu yang diwahyukan. Bukan. Wahyu In yang bukan sesungguhnya. wahyu. Menghidupkan. Bukan. In bukan sesungguhnya. Iya, jika. Kalau menemukan in juga bukan jika. Oh, Kalau bukan. menemukan ada in, disusul kemudian dengan illa, pastikan in-nya itu nafyun, artinya tidak. Selalu itu. Dia harfun nafi. Karena setelah in itu disusul illa. Dalam banyak ayat ditemukan in ana illa nadhir. In antum illa takhrusun. Silakan. Bagaimana menerjemahkan in huwa? In-nya tidak. Dia tidak hidup. Apa ini? Yuha gimana? Tidaklah dia wahyu. Tidaklah. Dia tidak Tidaklah. Tidaklah. Gimana? Tidak memberi wahyu. Ya? Dia tidak. Pak Ustadz, mungkin Ya. ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi dia tidak mengatakan dia tidaklah mengatakan kecuali apa yang diwahyukan kepadanya, barangkali gitu. Bukan. Boleh nggak Pak Ustadz? Masih. Nggak boleh. Ngarang ya Pak Ustadz ya? Ngarang nggak apa-apa. Pak dokter ngarang. Dokter ngarang. Asal mengena. Dia tidak yuha. Wahyu yuha.
Dia tidak hidup dengan Tiada. wahyu. Tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tiada lain. Tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Itu tidak lain hanyalah wahyu. Wahyu apa? Coba Wahyu lanjutkan yang lagi. Tiada Wahyu lain yang? hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Ya. Apa kedudukan kata yuha? Kalimat yuha ini. Jumlah Jumlah ini kedudukannya apa? jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini kedudukannya apa? Oh, kedudukannya. Jumlah fi'liyah kedudukannya jadi setelah apa dia ya? Setelah ilah. Waduh, setelah nakiro apa naat ya? Oke. Jadi Nakiro. yuha ini karena dia adalah jumlah yang jatuh setelah nakiroh, yaitu wahyun. Nah. Wahyun kan nakiroh. Nakiro, Maka ya. jabatan dari yuha Naat. ini naat. Naat. Iya. Itu tidak lain kecuali wahyu atau hanyalah wahyu yang disampaikan atau diwahyukan kepadanya. Nah, di sini loh, apa namanya? Ini contoh maksud kita bagaimana mengaplikasikan kaidah tadi yang menyebutkan seperti ini, bahwa kalau ada jumlah jatuh setelah nakiroh itu sifat. Kalau ada jumlah jatuh setelah ma'rifah, dia adalah hal. Nah, inilah contohnya. Di dalam Al-Quran ada juga kalimat kitabun anzalnahu. Nah, kitabun anzalna. Kata anzalna, kitabun anzalna, anzalnahu. Anzalna itu kan jumlah kan? Jumlah fi'liyah. Aliyah. Setelah Sebelumnya kitabun nakiroh. nakiroh. Berarti Jadi naat. kedudukannya Jadi naat. naat. Sebuah kitab yang gitu ya. Sebuah kitab yang telah kami turunkan. Kitabun. Atau suatu kitab yang telah kami turunkan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, begitulah kedudukan jumlah setelah nakiroh, dia menjadi naat. Sedangkan jumlah yang jatuh setelah ma'rifah, kedudukannya menjadi hal. Hal. Oke. Kita lihat lagi contoh setelahnya. Ra'aitul walada wa huwa jalis. Ra'aitul walada seperti sebelumnya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Wa huwa jalis. Huwanya ini adalah dhamir. Kedudukannya mubtada. Jalisun adalah khobar mubtada. Kalau begitu jumlah apa ini? Ismiyah. Jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Kira-kira jumlah ismiyah ini kedudukannya hal atau naat? Hal. Hal. Karena ini sebelumnya ada ma'rifah. Sebelumnya ada al-walada. Sebelumnya ma'rifah. Sebelumnya ma'rifah. Jangan bilang sebelumnya al-walada. Nanti suatu waktu al-waladanya saya tuker loh. Sebelum ma'rifah ya. Ya harus begitu. Karena sebelumnya ma'rifah. Jadi kata apapun, kalau dia ma'rifah, maka jumlah setelahnya menjadi halnya.
Dan seperti ini terlihat jelas. Kira-kira waw ini waw apa ini? Waw atof. Waw atof. Atof. Waw Atof. atof. Ya. Atof Ustaz. Waw atof. Masa atof? Waw atof. Kalau waw ini atof, berarti huwa jalis bukan hal dong namanya. Wal Dia ma'atof. istinaf, Ustaz. Apa? Istinaf. Al-wawu Kalau istinaf. waw istinaf, bukan. Nggak boleh bilang ini istinaf. Istinaf itu waw permulaan. Waw ma'ah, Ustaz. Ini bukan. Waw Waw ma'ah ma'ah bukan. juga bukan. Bukan. Atof. Waw atof. Kalau waw ma'ah itu setelahnya fi'il. Waw ini namanya adalah wawul hal. Wawul hal. Ya. Kenapa Ustaz wawul hal, Ustaz? Kenapa? Kenapa disebut wawul hal, Ustaz? Ya karena huwa jalis ini hal. Iya. Dan ini jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah yang kita pakai, harus ada boleh waw dan dhamir seperti wahwa ini, boleh waw saja, boleh juga dhamir saja. Kalau ini dua-duanya nih, waw plus dhamir digunakan sebagai pengikat, sebagai robit istilahnya. Jadi dalam hal yang jumlah begini, harus ada robit. Robit itu artinya pengikat, yang mengikatkan hal ini dengan sahibul halnya. Jadi wawul hal mabni 'alal fathi. Selesai begitu aja. Huwa dhamir mabni 'alal fathah, tapi dia fi mahalli raf'in karena mubtada. Jalisunnya adalah khabarul mubtada marfu' bid dhammah. Gabungannya wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin hal. Jumlah ismiyah ini menempati posisi nasab karena kedudukannya sebagai hal. Coba terjemahkan. Ra'aitul walada wa huwa jalis. Saya melihat anak itu dan Ya. dia itu sedang duduk. Salah. Kalau wawnya dan berarti dia waw ataf. Oh iya. Saya melihat anak itu yang dia sedang duduk. Kalau yang muncul berarti huwa jalisnya na'at. Padahal ini hal. Saya melihat Gimana? anak itu sedangkan dia dalam keadaan duduk. Jangan pakai sedangkan dia. Sedang dalam keadaan duduk. Begitu saja. Saya melihat anak itu sedang dalam keadaan duduk. Jadi wawnya tidak perlu diterjemahkan secara terpisah. Jangan muncul terjemahan sendiri untuk wawnya. Dia menjadi satu kesatuan dengan huwa jalisnya. Karena waw ini bukan waw ataf, tetapi waw ini adalah wawul hal. Maka nggak boleh terjemahannya dan, nggak boleh. Lebur dia, lebur menyatu dalam huwa jalis. Dalam terjemahnya, saya melihat anak itu dalam keadaan dia sedang duduk.
Mau dalam keadaan sedang duduk tanpa dianya boleh, nggak apa-apa. Saya melihat anak itu dalam keadaan sedang duduk. Cuma makin tegas terjemahnya ketika kita katakan saya melihat anak itu dalam keadaan dia sedang duduk. Kenapa dibilang makin tegas? Ketahuan akhirnya bahwa sahibul halnya maf'ul bih, bukan kembali ke fa'ilnya. Kalau dibilang saya melihat anak itu dalam keadaan sedang duduk, bisa jadi diasumsikan yang duduk itu adalah Anda yang melihat. Gitu loh. Bukan anak yang sedang dilihat itu, bukan objeknya yang sedang duduk. Padahal yang diinginkan di sini, objek ini yang sedang duduk, yang dalam keadaan sedang duduk itu. Maka perlu tegas, lebih bagus maksudnya, jika huwa diterjemahkan langsung. Dalam keadaan dia sedang duduk. Saya melihat anak itu dalam keadaan dia sedang duduk. Bukan dalam keadaan dia sedang tidur. Sekali lagi, waw bukan wawul ataf, dan karenanya tidak perlu, tidak boleh, bukan hanya tidak perlu, tidak boleh diterjemahkan dengan dan. Lalu diterjemahkan apa? Tidak diterjemahkan secara tersendiri. Ia menyatu dengan jumlah setelahnya. Kita lihat yang terakhir. Ra'aitul walada wa huwa yajlis. Ra'aitul walada wa huwa yajlisu. Al-walada seperti sebelumnya sama, dia maf'ul bih. Mansub, tanda nasabnya fathah. Waw seperti sebelumnya juga adalah wawul hal, bukan waw ataf. Apa kedudukan dhamir huwa? Silakan. Mubtada. Apa kedudukan dhamir huwa? Apa? Mubtada. Mubtada, betul sekali. Sama dengan sebelumnya. Huwa mubtada. Kalau huwa mubtada, khobarnya mana? Yajlisu. Khobar apa ini namanya? Fi'liyah. Jumlah. Khobarul jumlah. Khobarul jumlah. Dan jumlahnya memang jumlah fi'liyah. Memang jumlah fi'liyah. Dan dia adalah khobarul jumlah namanya. Kalau ditanya jumlah apa, baru jawab jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin? Fi mahalli raf'in. Kenapa? Kenapa? Karena setiap mubtada itu jumlah mubtada adalah raf'in. Karena apa ya jelisu? Fi mahalli raf'in kenapa? Karena maf'ul bih. Bukan. Fi mahalli raf'in. Kenapa ya jelisu ini fi mahalli raf'in? Karena khobar mubtada. Karena khobar mubtada. Betul sekali. Jadi kita ulang lagi. Huwa adalah dhamir, tapi dia menempati posisi rafa karena mubtada. Huwanya, yajlisunya ini adalah jumlah fi'liyah, tapi menempati posisi rafa karena dia khabar mubtada. Kalau begitu, huwa yajlisu, jumlah bukan huwa yajlisu. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yang menjawab jumlah fi'liyah salah. Halo, Ustaz. Jadi huwa yajlisu jumlah apa? Ismiyah. Iya. Ismiyah. Harus ismiyah, nggak boleh fi'liyah. Kalau yajlisunya saja, ya dia jumlah fi'liyah. Dan kedudukannya, kalau yajlisu saja loh ya,
sebagai khobar untuk huwa. Huwa mubtada'nya. Sekarang saya tanya gabungan nih. Huwa yajlisu, kalau begitu jumlah apa? Jawabannya? Ismiyah. Harus jumlah ismiyah. Orang huwanya mubtada, yajlisunya khobar. Masa fi'liyah lagi? Oh, iya. Nah, jumlah ismiyah ini menempati posisi nasab karena dia hal. Gitu. Kira-kira bagaimana menerjemahkannya? Ra'aitul walada wa huwa yajlis. Ayo silahkan Bapak Ibu. Ra'aitul walada wa huwa yajlisu. Saya melihat. Ayo. Saya melihat seorang anak sedang duduk. Salah, al-walada bukan seorang anak. Saya melihat anak itu sedang duduk. Ya. Saya melihat anak itu sedang duduk. Anak itu sedang duduk. Ya. Jadi bedanya antara jalisan dengan yajlisu, dengan wahwa jalis, dengan wahwa yajlisu. Jalisan ini namanya halul mufrad. Kalau yajlisu setelah al-walada halul jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau wahwa jalis adalah hal jumlah juga, tapi hal jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau wahwa yajlisu, halnya adalah juga hal jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah juga, tapi khobarnya juga khobarul jumlah. Berlapis dia. Sehingga sampai poin ini bisa disimpulkan sementara pertama kaidah tadi ya. Jumlah setelah nakirah adalah na'at dan jumlah setelah ma'rifah adalah hal. Hal yang menjadi jumlah atau jumlah yang menjadi hal, maaf. Jumlah yang menjadi hal bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalau begitu hal itu ada hal mufrad, ada hal jumlah. Hal jumlah ada dua, ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah. Sampai poin ini kita buka pertanyaan, silakan. Memang susunan ini kelihatan sederhana, tapi rumit-rumit sedap gitulah. Tipis-tipis bedanya. Ustaz, tadi saya ulangi Ustaz ya. Saya mau minta ya. Jadi ra'aitu al-walada yajlisu jumlah tadi yang mufrad ya. Jumlah mufrad ya. Kalau jumlah bukan mufrad, jumlah ya jumlah. Yang namanya mufrad itu bukan jumlah justru, Pak. Jalisan, perhatikan kata jalisan ini. Jalisan ini kan bukan jumlah kan? Lihat yang bagian nomor dua di pangkal sekali. Ra'aitul jalisan. Jalisan ini jumlah atau bukan? Bukan. Mufrad. Saya tanya.
Karena bukan kita namakan dia mufrad, betul sekali. Ini yang hal mufrad namanya. Kalau ra'aitul walada yajlisu, karena yajlisu ini jumlah fi'liyah, maka kita namakan dia halul jumlah. Jangan lagi bilang dia halul mufrad. Ya. Karena mufrad itu arti di sini adalah bukan jumlah. Bukan jumlah fi'liyah, bukan juga jumlah ismiyah. Itu baru mufrad. Kalau ini yajlisu, nyata bahwa dia ini adalah jumlah fi'liyah dan kedudukannya sebagai hal, maka kita namakan halul jumlah, bukan halul mufrad. Jelas itu Pak Selamat? Jelas. Oke. Ada lagi? Silahkan. Ustaz mau nanya itu yang barusan Ustaz. Yang mana? Yang ro'a itu al-waladu yajlisu itu kan jumlah. Ulang lagi, perbaiki bacaannya. Ro'a itu al-waladu yajlisu. Salah. Ro'a Ulang itu lagi. waladu yajlisu. Salah. Benerin dulu bacanya, baru saya jawab. Ayo. Ro'a itu walada yajlisu. Nah, baru mantep. Silakan. Apa pertanyaannya? Itu kan hal jumlah. Jumlah ismi apa filia? Saya belum bisa bedakan. Ustaz. Nah, kalau yajlisu, jelas dia jumlah fi'liyah kan? Karena ini fi'il dan di dalamnya ada fa'il. Yang namanya jumlah fi'liyah itu kan jumlah yang terdiri atas fi'il dan fa'il. Coba lihat, bandingkan sekarang. Ra'aitul walada wa huwa jalis. Huwa di sini fa'il bukan? Huwa fa'il bukan? Fa'il Mubtada juga. Bagaimana dia bilang fa'il? Mubtada di situ. Mubtada maksudnya mubtada. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau gitu siku ke ininya. Ditutup dulu. Siapa tuh ngobrol dewek-dewek? Ayo ditutup dulu. Saya menjelaskannya terganggu. Ditutup dulu. Ya, begitu. Mestinya kalau lagi belajar jangan ngobrol dulu. Jadi sayanya nggak terganggu. Kalau Bapak Ibu nggak ngobrol, walaupun dibuka enak. Nggak ada suara masuk. Tapi kalau dibuka suaranya, Bapak Ibu ngobrol dengan anggota keluarga, suaranya masuk ke sini. Dan penjelasan saya terganggu. Oke, kita masuk lagi. Huwa, di sini nggak boleh Bapak Ibu bilang ini fa'il. Ini mubtada. Gitu ya. Karena nggak mungkin kita bilang dia fa'il, syarat untuk menyebut fa'il itu kan harus ada fi'il sebelumnya. Ini nggak ada fi'il. Sebelumnya cuma ada waw. Kalau Bapak Ibu mengatakan, bukannya ro'a itu fi'il. Iya, ini benar. Jauh amat harus ke sini. Gitu loh. Ro'a itu ini udah selesai. Tu-nya ini fa'il kok. Masa huwa fa'il maning? Iya. Ajak fa'il maning dong. Fa'ilnya udah selesai tuh, udah selesai. Jadi jangan balik-balik ke ro'a itunya lagi. Sehingga pertanyaan tadi sebenarnya dengan mudah dijawab, huwa ini bukan fa'il. Nah, kalau bukan fa'il, apa? Dia mubtada. Oleh karena huwa ini mubtada, dan jalisunnya kalau begitu khobarnya, maka kalau begitu ini khobar dan ini mubtada dan khobarnya, berarti ini adalah jumlah. Ini yang dinamakan jumlah ismiyah. Kalau yajlisu tadi, yajlisu barusan ini, itu jumlah fi'liyah karena tidak ada mubtada'nya di sini. Langsung fi'il, di dalamnya ada fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir.
Huwa. Huwa, karena itu dia menjadi jumlah fi'liyah. Karena definisi jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri atas fi'il plus fa'il. Kalau huwa jalisun setelah ini, di bawahnya, huwa jalisun ini bukan susunan dari fi'il plus fa'il, tapi susunan dari mubtada plus khobar. Setiap jumlah yang terdiri atas mubtada dan khobarnya, jumlah itu dinamakan jumlah ismiyah. Begitu cara membedakannya, Ibu. Ustaz. Hah? Syukron. Jangan cuma syukron, jelas apa enggak itu dulu. Jelas Ustaz, jelas. Syukron mah gampang, di LBK juga ada Pak Syukron. Iya kan? Yang penting itu jelas apa enggak, sudah bisa ditangkap enggak ini penjelasan saya. Udah? Sudah Ustaz. Oh, Terima kasih. sudah. Iya. Ada lagi pertanyaan? Saya Ustaz menanya, Ya. hal yang jumlah ini kan, yang contohnya itu ada 3 macam itu Ustaz. Yang al-walada yajlisu, yang al-walada wa huwa jalisun, atau al-walada wa huwa yajlisu. Iya. Apakah ketiga-tiganya ini artinya sama semua? Sama. Sama ya Ustaz? Sama aja. Oh. Sama aja. Berarti kalau kita mau mengatakan anak itu sedang dalam keadaan duduk, boleh kita pilih salah satu kalimat itu ya Ustaz? Betul. Oh, begitu. Boleh memilih salah satu ini, bukan cuma jumlah. Ibu juga boleh memilih yang mufrad. Oh, begitu. Hanya sedikit kok perbedaan, selisihnya antara yang mufrad, hal yang mufrad dengan hal yang jumlah. Kalau ingin lebih tegas, kita lihat ayat ya. Ada ayat yang bunyinya begini. Oke. Kita tulis dulu sebentar. Ada kalimat yang bunyinya dalam Al-Quran, la sebentar. Hatta ta'lamu. La hatta berkenan membaca. Ini ada ayat begini. Coba Ustadz ya. Ya. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abiri sabilin hatta taghtasilu. Oke.
Sekilas aja, kira-kira memahami nggak apa isi ayat ini? Paham kira-kira. Ya, kayak apa kira-kira Pak Noviar? Monggo. Paham, Ustaz. Insya Allah paham. Ini Monggo. bebas aja ya Pak Ustadz ya. Iya, Janganlah- intinya aja. Ya janganlah kalian sholat kalau kalian dalam keadaan mabok sampai sampai jelas bagi kalian apa yang kalian katakan. Terus. Nah, wala junaba ini saya belum paham banget nih artinya. Janabah. Boleh disambung? Boleh disambung Pak Noviar, siapa yang menjelaskan wala setelahnya? Ya tuh boleh tuh, aku nggak jelas. Janaba ila abil ambalai sabil hatta tal tasilu. Nah, gimana tuh? Yang pertama tadi udah oke, udah cocok. Udah pas. Wala dan janganlah. Coba Ustaz ya. Ya. Dan juga orang yang dalam keadaan berjunub sampai bersuci. Oke, itu intinya itu. Udah boleh. Udah pas, cukup sampai di situ aja. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba cermati Bapak Ibu, mana dalam rangkaian kata demi kata dalam ayat Al-Quran ini yang menjadi hal? Sukaro. Wa antum Salah. sukaro. Apa? Sukaro. Salah kalau sukaro saja. Wa Salah. antum sukar. Wa antum Wa sukaro. antum sukaro. Baru benar. Wa antum sukaro. Hal apa namanya ini? Jumlah ismiyah. Al jumlah Pak Ustaz. Ya, hal jumlah. Jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Dari mana kita tahu bahwa ini ismiyah? Ismiyah. Karena ada Mubtada, ada khobar. Ada antum mubtada. Ada mubtada, lalu Sukaronya khobar mubtada. sukaronya khobar mubtada. Dan setiap yang susunan terdiri atas mubtada dan khobar pasti jumlah ismiyah. Wawnya waw apa ini? Waw hal. Wawul hal. Begitu baru pas. Masih ada lagi menemukan ada hal di sini? Siapa yang menemukan? Junuban, betul sekali. Itu hal. Pertanyaannya, junuban hal jumlah atau hal mufrad? Hal mufrad, Ustaz. Hal mufrad. Dari mana tahu kalau ini hal mufrad? Karena tidak ada kalimat, tidak ada jumlah. Iya, dia bukan jumlah, betul sekali. Bukan jumlah dia, bukan jumlah fi'liyah, bukan juga jumlah ismiyah. Tidak ada mubtada dan khobar, tidak ada fi'il dan fa'il. Hanya kata junuban, maka dia hal, dan hal ini dinamakan hal mufrad. Sedang antum sukaro adalah hal jumlah. Nah, kita lihat nih, kita analisis sedikit ya. Kenapa ayat ini menggunakan dua bentuk hal sekaligus? Yang pertama, Allah dalam firman-Nya ini menggunakan halul jumlah, yaitu wa antum sukaro. Yang kedua, masih di rangkaian satu ayat ya, dalam rangkaian satu ayat, Allah dalam firman-Nya ini menggunakan halul mufrad, yaitu junuban. Nah, ini kita timbul tanya, ada apa dengan dua macam hal sekaligus dipakai? Hal jumlah satu kali, di rangkaian ayat ini juga sekaligus ada halul mufrad. Kenapa tidak hal mufrad semua? Atau kalau dibalik,
Kenapa tidak hal jumlah semua? Nah, coba kita lihat ya. Apa sih arti la taqrabus shalah? Jangan mendekati sholat. Jangan kamu dekati Jangan sholat. Iya. Jangan mengerjakan sholat. Jangan dekati sholat. Jangan dekati sholat itu maksudnya jangan kerjakan ya. Jangan kerjakan ya. Iya. Kenapa Allah melarang kaum mukminin? Karena sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kenapa Allah melarang orang-orang beriman untuk mendekati sholat? Kapan dilarang dalam ayat ini? Dalam keadaan mabuk. Dalam mabuk. Oh, dalam keadaan mabuk. Kalau dalam keadaan mabuk tidak boleh Sholat. Tidak boleh sholat. tidak boleh sholat. Kalau sudah sholat baru boleh Baru boleh boleh mabuk mabok. juga. Enggak, Pak Ustaz. Hah? Gimana Dulu gimana Pak itu. Noviar? Ya, Gimana? ya mungkin dulu boleh begitu. Oh, Kalau udah sejak sholat, baru boleh kapan? mabok, dulu boleh Sejak begitu. kapan? Dulu. Sejak kapan Allah membolehkan boleh Habis mabuk? sholat Gimana mabuk. sih Pak Noviar? Ya kan waktu itu ayat ini kan belum diharamkan. Ya jangan menunggu syariat ini. Syariat terdahulu juga nggak ada. Ya. Habis Pak Ustadz tanya sih jadi dijawab. Jadi barangkali Ustaz gini Ustaz. Jadi Gimana? ayat itu terus beransur-ansur Ustaz. Terus beransur-ansur dari mulai perintah jangan kapal sholat dikala kamu mabuk. Lama-lama wajibnya sholat itu wajib kita Harus dalam bersih. keadaan suci gitu Ustaz ya. Iya, Nah. iya, betul. Ya itu berangsur-angsur iya. Cuma maksud kita, coba saya ulang lagi pertanyaan saya. Kapan Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mendekati sholat? Pada ayat ini, Dalam keadaan mabuk, nggak boleh mendekati sholat. dalam keadaan mabuk. Kalau tidak dalam keadaan mabuk, baru boleh sholat, gitu kan? Kalau tidak dalam keadaan mabuk, baru boleh sholat. Kalau dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Kalau setelah sholat, boleh mabuk apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Kalau sebelum sholat, boleh mabuk apa tidak? Tidak boleh juga. Tidak boleh. Tuman kan. Tuman. Ini penting nih. Nanti kalian simpulkan ya. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan dialog kita ini, Bapak Ibu simpulkan. Saya ulang lagi pertanyaannya dan jawaban-jawaban Ibu saya himpun, Bapak juga saya himpun. Allah melarang kaum mukminin untuk sholat ketika dalam keadaan sedang mabuk. Kalau sudah sholat, boleh mabuk apa tidak? Tidak boleh juga. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Kalau sebelum masuknya waktu sholat, boleh mabuk apa tidak? Tidak boleh juga. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu makanya halnya hal jumlah. Sekarang lihat wala junuban. Dalam konteks janabah, junub, keadaan junub. Dalam keadaan junub, kapan Allah melarang orang-orang yang beriman untuk sholat? Dalam konteks junub ya. Dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kapan Allah melarang orang beriman untuk sholat? Oh, dalam konteks dalam keadaan janabah. junub. Itu jawaban yang benar. Itu Iya, jawaban dalam yang benar. Pertanyaannya selanjutnya. Setelah sholat, boleh junub? Boleh. Sebelum masuk waktu sholat, boleh junub? Boleh. Itu beda antara antara hal jumlah dengan hal mufrad. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kalau mufrad junub. Oh, enggak gitu dong kesimpulannya. Masa kalau mufrad junub, nanti kalau jumlah mabok gitu. Barangkali Ustaz ya.
barangkali Ustadz setelah kita sholat nggak boleh mabuk. Dan setelah kita suci boleh junub bisa. Ada keringanan di sini. Ada keringanan. Maksudnya itu Bukan Ustaz. Ustaz. Gimana? Bedanya kalau hal jumlah itu tidak situasional. Kalau hal mufrad tergantung situasionalnya, kondisinya. Oke. Hampir betul sebenarnya. Nah, saya tambahkan. Kalau halul jumlah itu waktunya panjang. Ya. Waktunya panjang. Bisa sebelum lalu masuk ke saat kita bicara sudah terjadi. Bisa juga sebelum dan saat bicara dan setelah peristiwa juga masih terjadi. Itu kalau halul jumlah. Kalau hal mufrad, peristiwanya ditutup dulu. Kalau hal mufrad, peristiwanya singkat waktunya pada saat kita bicara saja. Mohon ditutup dulu suaranya, di mute dulu ya supaya suara nggak masuk. Junuban ini karena halnya halul mufrad maka waktunya singkat, yaitu pada saat kita berbicara saja. Begitulah yang terjadi di sini. Kita kembali ke sini. Lihat nomor 2-nya karena di sini ada hal. Ra'aitul walada jalisan, saya melihat anak itu sedang dalam keadaan duduk. Jalisannya ini kan hal mufrad. Boleh jadi, maksud saya, anak ini dalam keadaan sedang duduk ketika aku lihat saja. Apakah sebelum aku lihat dia sudah duduk? Wallahu a'lam. Dan apakah setelah aku lihat dia dan dia masih tetap duduk? Wallahu a'lam juga. Yang penting sesaat, singkat terjadinya. Ketika aku lihat anak itu, dia sedang dalam keadaan duduk. Itu jalisan. Tapi kalau dia jumlah, halnya hal jumlah, ra'aitul walada yajlisu, maka terkandung makna di sini. Saya melihat anak itu sedang dalam keadaan duduk. Boleh jadi dia sudah duduk sebelum saya lihat. Lalu berlanjut pada saat persis saya lihat. Dia memang sedang duduk. Boleh jadi berlanjut lagi, dia masih tetap duduk dan sedang dalam keadaan duduk ketika saya sudah pergi meninggalkan dia. Karena halul jumlah itu waktunya panjang. Kalau halul mufrad itu sesaat, saat itu saja. Waktunya singkat. Itu yang membedakan antara halul mufrad dengan halul jumlah. Dan itu bisa dipahami dari ayat ini. Mengapa Allah menggunakan antum sukaro pakai halul jumlah? Karena ayat ini hendak menekankan sebelum sholat pun kalian jangan mabuk. Pada saat kalian masuk waktu sholat jangan juga mabuk. Apalagi ketika memang sholat sudah kalian masuki, jangan mabuk. Setelah sholat selesai pun jangan mabuk. Itu antum sukaro di sini, maka pakai halul jumlah. Jangan seakan-akan kalimat ini hendak mengatakan jangan kalian dekati sholat pada saat kalian sedang dalam keadaan mabuk. Agar supaya kalian tidak dalam keadaan mabuk ketika sudah masuk waktu sholat, jangan mabuk sebelum sholat dan jangan juga mabuk setelah sholat. Jadi pesan ayat ini luas sekali. Mencakup waktu sebelum, saat, pada saat, dan setelahnya. Tapi kalau junuban, hanya pada saat saja. Pada saat itu saja. Jangan sholat, sementara kalian sedang dalam keadaan junub. Saat itu saja. Setelah kalian selesai sholat, junub, kalian dalam keadaan junub, urusan kalian.
Sebelum masuknya waktu sholat, kalian dalam keadaan junub, urusan kalian. Jadi nggak ada persoalan di situ. Karena waktunya singkat. Yang dilarang untuk melaksanakan sholat itu, yang dilarang dalam keadaan junub itu pada saat kalian saat hendak melakukan sholat. Itu saja. Bagaimana? Jelas apa yang kita sampaikan? Insya Allah jelas, Ustaz. Iya, sekedar untuk membuka wawasan tentang perbedaan makna yang ada di balik halul jumlah dan makna yang ada di balik halul mufrad. Gitu. Walau dalam bahasa terjemahnya sama aja. Kayak ini, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sama. Sampai kalian mengetahui persis apa yang kalian ucapkan. Dan jangan juga kalian dekati sholat sedang kalian dalam keadaan junub. Kecuali sekedar melintasi jalan di dalam masjid. Sampai kalian bersuci dengan cara mandi menghilangkan janabah itu. Kalau sudah bersuci dengan mandi lalu berwudu, baru kalian dekati sholat. Karena dengan begitu janabahnya hilang. Dari segi terjemah, antara halul jumlah dengan halul mufrad sama. Dalam keadaan, sedang dalam keadaan, sedangkan kalian, dan sebagainya. Sama aja, tetapi ada selisih makna yang lebih mendasar di balik halul jumlah dan halul mufrad ini. Itu. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut. Kita lanjut ya, nggak ada pertanyaan. Nanti tanyakan aja lagi. Al-halul jumlah, hal itu kan ada dua tadi kan. Ada hal mufrad, ada halul jumlah. Al-halul jumlah terbagi menjadi hal jumlah ismiyah. Satu, hal jumlah ismiyah. Yaitu hal yang terdiri atas mubtada dan khobar. Tadi udah kita lewati. Cuma kita catat di sini. Hal jumlah ismiyah itu adalah hal yang terdiri atas mubtada dan khabarnya dengan disertai pengikat yang disebut rabit yang mengikatkan hal jumlah ismiyah ini dengan sahibul halnya. Perhatikan contoh. Nah, kita lihat contoh. Lihat contoh nomor 1. Kharaja Muhammadun wal mataru nazil. Saya ingin tahu dulu bagaimana kalian memahami kalimat ini. Indonesianya apa? Muhammad telah keluar di saat hujan turun. Muhammad telah keluar di saat hujan turun. Atau dalam keadaan hujan turun. Turun hujan, dalam keadaan turun hujan. Ya. Muhammad telah keluar dalam keadaan hujan sedang turun. Ya, begitu ya. Kharaja Muhammad wal mataru nazil. Muhammad keluar meninggalkan rumah maksudnya dalam keadaan hujan sedang mengguyur, sedang turun. Kembali ke masalah, waw ini nggak boleh kalian katakan wawul ataf ya. Al-mataru kedudukannya adalah mubtada. Nazilunnya adalah khobarul mubtada. Sehingga dipastikan al-mataru nazil adalah jumlah. Disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, sesuai dengan bahasan. Sesuai dengan bahasan kita ini. Hal jumlah ismiyah. Maka kita hadirkan bentuk jumlah ismiyahnya. Al-matar nazil. Nah, perhatikan huruf waw. Waw apa namanya ini? Waw hal.
Waw hal. Waw hal ini menjadi pengikat dan dinamakan robit. Ya, yang mengikatkan hal jumlah ini dengan sahibul halnya yaitu Muhammad. Sehingga keterangan keadaan ini memang menerangkan situasi atau keadaan saat Muhammad keluar meninggalkan rumah. Itu tujuannya. Perhatikan penjelasan. Kalimat nazil, kalimat al-mataru nazil adalah jumlah ismiyah yang jatuh setelah ma'rifah yang merupakan sahibul halnya yaitu Muhammad. Lihat contoh ini. Al-matar nazil, gitulah contoh ini, adalah jumlah ismiyah. Ya. Yang menerangkan keadaan dan jatuhnya setelah kata ma'rifah yaitu Muhammad. Dan Muhammad atau kata ma'rifah ini menjadi sahibul hal dari al-matar nazil. Karena keadaan ini menerangkan keadaan Muhammad saat keluar gitu, meninggalkan rumahnya. Huruf waw yang ada sebelum jumlah ismiyah di atas disebut wawul hal yang berfungsi sebagai robit. Kalau ingin tahu robit itu apa? Robit artinya pengikat. Narbot. Haruskah waw? Tidak harus waw. Bisa juga dhamir. Bisa juga gabungan dua-duanya. Waw plus dhamir. Tapi kalau waw enggak, dhamir juga enggak, gabungan dari dua-duanya juga enggak, langsung jumlah ismiyah, kita contohkan di sini, waw anggaplah hilang, enggak ada. Lalu kita bilang, kharaja Muhammadun al-mataru nazil. Nah, kalimat begini salah. Nggak boleh. Karena kita mengabaikan robitnya. Waw nggak dipakai, nggak digunakan di sini. Dhamir juga nggak ada. Atau gabungan dari dua-duanya, waw dan dhamir juga enggak. Jadi merupakan persyaratan mutlak ya. Dalam menggunakan jumlah ismiyah begini ini sebagai hal. Harus ada robit. Bisa waw, bisa dhamir, bisa gabungan dari waw plus dhamir. Kali ini yang kita gunakan waw. Jadi jangan anggap kecil, jangan anggap remeh. Arti waw, maksud saya hadirnya waw dalam contoh semacam ini jangan anggap sepele. Lalu diabaikan begitu aja nggak boleh. Kalimatnya salah nanti. Kharaja Muhammad wal matar nazil. Sampai poin ini. Sebelum kita jelaskan berikutnya lagi, ada yang perlu ditanyakan? Ustaz, saya mau nanya Ustaz ya, selain huruf waw, Iya. ada nggak Iya. huruf lain untuk sebagai robit, Ustaz? Hanya ada dhamir saja Pak, dan waw dan dhamir. Selain waw tidak, selain waw nggak boleh. Ya, kalau pertanyaannya, adakah huruf lain selain waw? Maka jawabannya tidak ada. Hanya waw. Dan dhamir. Robit. Ada lagi? Maaf Pak Ustadz, tadi maksudnya robit itu bisa waw dan domir kan? Bisa waw, betul. Bisa dhamir. Bisa gabungan dari dua-duanya Pak. Oke, ya ya. Gabungan dari waw plus dhamir sekaligus. Ya. Boleh.
Ada lagi? Kharajal Muhammadun hina al-mataru nazilun. Boleh Ustaz ya? Ketika Gimana? Ulangi Pak. Pak Selamat. kharaja Muhammadun hina al-mataru nazilun. Boleh nggak? Kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun hina ketika hujan turun, ketika al-matarul nazilun. Boleh nggak Ustaz? Nggak boleh Ustaz ya, selain wawu ya. Bapak boleh mengatakan itu, tapi nggak ada hubungannya dengan hal. Nggak ada hubungan dengan hal, iya. Nggak ada sama sekali. Kalau hal itu begini formatnya, ada mubtada, ada khobar, sebelumnya ada waw. Atau ada mubtada, ada khobar, dan di situ ada dhamir. Atau mubtada khobar dan di situ ada gabungan dari waw plus dhamir. Kalau menggunakan hina apa bukan robit itu semuanya dan bukan robit, hal. Ya. Gitu. Makanya Pak Ustadz, kalau di depannya itu bukan fa'il gitu, misalnya gini, hujan itu turun dengan lebat, itu hal bukan? Iya, dengan lebatnya itu adalah hal. Nazalal mataru ghaziran. Hujan itu turun dengan lebat. Kau lihat. Nazalal mataru ghazir. Kenapa? Berarti itu jumlah ismiyah. Tunggu dulu, kita lihat. Kita cek benar nggak jumlah ismiyah. Ya. Nazalal mataru ya. Nazalal mataru ghaziran. Ghazir itu artinya apa? Iya. Lebat. Betul sekali. Ghaziran itu artinya labe. Nazalal mataru ghaziran. Pertama, ketika hendak menetapkan ada hal apa tidak, lihat dulu yang kita curigai. Kayaknya kalau al-matar nggak mungkin untuk kita jadikan sebagai hal, kan begitu? Karena dia fa'il dari nazala, betul ya? Iya. Nah, ghazirannya ini dia mansub. Oke, syaratnya memang harus mansub. Ghaziran ini kata sifat atau bukan? Ya, namanya sifat musyabbahah. Bismil fa'il. Karena kita nggak mengatakan ghaziran, tapi ghaziran. Ini sewazan dengan kabiran, jamilan, jadidan, ghaziran, syarifan, aziman, tawilan, qasiran. Sama kan itu? Timbangannya sama. Dari sini kita bisa pastikan kalau ini adalah kata sifat dan dia dari jenis bukan isim fa'il, bukan juga isim maf'ul, tapi sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat musyabbahah karena ia kata sifat boleh menjadi hal. Nah, pertanyaannya selanjutnya setelah ini ditetapkan sebagai hal di sini berupa kata atau berupa jumlah? Kata. Kata atau jumlah? Kata. Nggak mungkin ghaziran ini kita bilang, oh ini kalimat sempurna ini. Ini ada mubtada, ada khobarnya. Nggak ada mubtada khobar. Atau kita tuduh dia sebagai, oh ini jumlah fi'liyah. Dia ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Nggak ada fi'il, nggak ada juga fa'il. Nah, berarti dia bukan jumlah. Bukan ismiyah, bukan juga fi'liyah. Kalau begitu, ghaziran ini halul jumlah atau halul mufrad? Halul mufrad. Sahibul halnya mana? Al-matoru. Maf'ul bih atau fa'il? Fa'il. Jadi sahibul halnya adalah fa'il.
Karena lebat di sini menerangkan keadaan hujan yang turun itu. Berarti nggak usah pakai Itu jawabannya. wa ya? Nggak perlu. Nah, ini lagi. Kalau hal mufrad, jangan menggunakan robit. Tidak ada waw, tidak ada dhamir, dan tidak ada gabungan dari waw plus dhamir. Karena dia halnya hal mufrad. Oke? Syukron, Ustaz. Kalau dia halul jumlah, dan jumlahnya jumlah ismiyah, silahkan menggunakan salah satu di antara 3 robitnya. Mau menggunakan waw saja? Boleh. Mau menggunakan dhamir saja tanpa waw? Boleh. Mau menggunakan gabungan dari waw plus dhamir? Silahkan. Kalau halnya itu jumlah ismiyah. Ayat wa antum sukaro di layar menggunakan waw saja atau waw plus dhamir? Plus dhamir saja. Was domir. Waw plus dhamir atau waw saja? Waw plus dhamir. Domir wa antum. Wa antum. Antumnya walau dia sudah mubtada, tapi tetap diperhitungkan sebagai robit juga. Karena antum ini mengikat kembali kepada waw sebelumnya pada takrobu. Di ujung takrobu itu ada waw jamak namanya, atau wawul jamaah. Wawul jamaah boleh, wawul jam'i boleh, dan ini dhamir. Nah, antum itu kembalinya ke waw itu. Jadi antum sukaro adalah robitnya waw plus dhamir. Kecuali, ada pengecualian. Kalau dhamirnya itu tidak kembali kepada sebelumnya. Contohnya begini. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh jumlah ismiyah, tapi dhamirnya ada dhamir tapi nggak kembali ke sebelumnya, sehingga kita hanya boleh mengatakan robitnya cuma waw. Perhatikan contoh ini. Taktubud darsa, taktubu, okay. Taktubu ad-darsa, wa ana jalis, wa ana jalisun, wa ana jalisun, wa ana jalisun amamaka umpamanya, wa ana jalisun amamaka. Taktubu darsa wa ana jalis amamaka. Saya tanya, yang mana kira-kira yang kita maksud dengan hal? Jalisun. Salah. Jalis. Amamaka. Amamaka. Lebih salah. Lebih salah. Jalisun amamaka. Wa ana jalisun, Pak Ustadz. Wa ana jalisun, baru tepat. Itu ada waw dan domir. Nah. Ini hal-halnya halul jumlah atau hal mufrad? Hal jumlah. Hal jumlah. Hal jumlah. Kalau hal jumlah apa? Ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah. Khobar. Jumlah. Ada khobar. Iya, ada mubtada. Mana mubtada? Ana. Ana. Mana khobar? Jalisun. Jalisun. Perhatikan, saya tanya sekarang. Hal jumlah wa ana jalis, robitnya waw saja atau waw dan dhamir? Waw dan domir, ana. Waw dan domir. Waw dan domir. Nah, di sini salah. Yang benar ini waw saja.
Tadi huwa benar, kok jadi ana jadi salah. Tadi ingatnya wa antum. Karena ana di sini, karena ana di sini walaupun dhamir tidak kembali ke sebelumnya. Antum rame-rame ya. Jangan dihubungkan ke antum, gitu. Ibu. Kita sedang membahas taktubud darsa loh ini. Kamu dewekan, bukan rame-rame. Kamu sedang menulis pelajaran, sementara saya sedang tidur, sedang duduk. Sementara saya sedang duduk di depan kamu. Atau dalam keadaan saya duduk di depan kamu. Oh, jadi kalau domir bukan kembali saya ke sedang asalnya, duduk. Maka wow saja yang menjadi robitnya. Oke. Ya, makasih Ustaz. Jelas, makasih. Tapi kalau dhamir itu kembali ke sebelumnya seperti wa antum sukara, baru kita katakan waw plus dhamir namanya. Jelas ya? Jelas. Iya. Dan ini ada di dalam Al-Quran, artinya ada dhamir semacam begini tapi nggak balik ke sebelumnya, dan sehingga yang menjadi robit cuma waw doang, itu ada dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf, tunggu sebentar. Ada kalimat ayat. Qalu ya abana ma laka la ta'malna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbah. Nah, itu dia. Wa nahnu usbah. La in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Di situ di dalam surah Yusuf banyak sekali hal-hal begini. Hal jumlah ismiyah banyak banget. Di dalam surah Yusuf. Rangkaian ayat-ayat bagian-bagian awalnya ya, permulaan-permulaan 1 sampai 10 sampai 10 sampai 15 begitu. Kita akan banyak menemukan hal yang halnya itu hal jumlah dan jumlahnya itu adalah jumlah ismiyah. Oke. Lihat sini lagi. Balik sini. Al-matar nazil. Oke, waw yang ada sebelum jumlah ismiyah di atas disebut wawul hal yang berfungsi sebagai rabit. Di sini ada penjelasan saya. Pengikat hal dengan sahibul halnya. Rabit dimaksud dapat berupa huruf waw atau berupa dhamir atau kedua-duanya. Oke. Lihat contoh nomor 2. Akaltu tufahata ta'muha hulwun. Saya tanya, apa arti at-tufahah? Apel. Apa arti hulwun? Manis. Manis. Apa arti ta'mu? Rasanya. Rasa. Akaltu tufahata ta'muha hulwun. Saya makan apel. Rasanya manis. Ini adalah hal. Nggak boleh kalian mengatakan ini na'at. Coba perhatikan. Saya tanya lagi. Ta'muha hulwun, ini jumlah bukan? Jumlah. Jumlah apa? Fi'liyah ismiyah? Ismiyah. Mana mubtada? Ta'muha. Mana khobar? Hulwun. Hulwun.
berarti ini jumlah ismiyah. Kalau ada jumlah jatuh setelah ma'rifah, hal. Pertanyaannya, apa robitnya? Domir. Domir. Nah, ini dia. Robitnya adalah domir. Domir ini kembali ke sebelumnya, yaitu at-tufahah. Dan at-tufahata ini yang menjadi sahibul hal. Ta'muha hulwun bisa menjadi na'at kalau at-tufahahnya dibuang alif lamnya. Tentu kalau alif lam sudah dibuang, yang muncul tanwin. Sehingga kalian harus mengatakan akaltu tufahatan ta'muha hulwun. Saya makan sebuah apel yang rasanya manis. Di situ na'at dia. Karena jumlah jatuh setelah nakiroh. Berlaku kaidah tadi bahwa jumlah setelah ma'rifah itu adalah hal, sedang jumlah yang jatuh setelah nakiroh itu adalah na'at. Nah kali ini jumlah ta'muha hulwun yang kalian sebut sebagai jumlah ismiyah tadi, ini jatuhnya setelah ma'rifah, yaitu at-tufahah. Nggak ada alasan kita untuk mengatakan ta'muha hulwun kalau begitu na'at. Ini adalah hal. Hal ini namanya halul jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena ada mubtada, ada khobar. Kalau betul dia jumlah ismiyah, adakah robitnya? Robitnya ada yang mana? Dhamir. Ini contoh saja yang jumlah ismiyah menggunakan robit, pengikat, sebagai dhamir. Bukan dalam wujud waw, seperti yang tadi. Umpamanya, ja'a tiflun qamisuhu wasikhun. Tahu arti itu? Ja'a tiflun qamisuhu wasikhun. Telah datang Seorang anak datang dengan pakaian kotor. Iya. Anak itu seorang anak ya, seorang anak ja'a tiflu, bukan seorang anak itu. Itu. Iya. Ja'at tiflu gitu kan? Ja'at tiflu. Nah, ma'rifah dia karena kita akan menghadirkan hal. Ja'at tiflu qamisuhu wasikhun. Bacanya wasikhun, bukan wasakhun ya. Beda. Kalau wasakh itu kotoran. Kalau wasikh itu kotor, kata sifat. Dia sifat musyabbahah bismil fa'il. Karena enggak sama bentuknya dengan fa'ilun, tapi wasikhun. Kalau betul dia tulisannya wasikhun, nah baru mungkin kita katakan dia adalah ismail. Ini kata sifat. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Perhatikan ja'at tiflu qamisuhu wasikh. Anak itu datang dalam keadaan bajunya kotor. Mungkin habis jatuh, atau seperti apa, atau habis makan es, jadi tumpah. Ja'at tiflu qamisuhu wasikh, habis minum es mungkin. Namanya bocah. Ja'at tiflu qamisuhu wasikh. Bocah itu nongol, bocah itu datang dalam keadaan bajunya kotor. Qamisuhu wasikh, ini hal. Menerangkan keadaan anak yang datang itu, anak kecil yang datang itu. Nah, hal ini adalah halul jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Karena qamisuhu itu mubtada, wasikhunnya adalah khobarnya. Karena ini jumlah ismiyah, maka harus ada robit. Robitnya adalah dhamir yang ada di ujung qamis. Dhamir ini kembali kepada at-tifl sebelumnya yang menjadi sahibul halnya. Tuh. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lanjut lagi. Kita baru sampai poin 2-nya dari jumlah ismiyah. Belum masuk jumlah fi'liyah,
belum masuk ke syibhul jumlah, belum masuk ke jar majrur, belum masuk ke zaraf dan mudhafun ilaihnya. Masih ada lagi. Tapi karena waktu kita terbatas, kita hentikan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti pada hari berikutnya kita tambahkan penjelasannya. Baik, terima kasih untuk semua. Terima kasih, Ustaz. Semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Jazakumullah. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kalau yang tadi sudah dengar dari Ustadz ya, ujiannya akan berupa, sebentar saya matikan dulu nih ada azan segala macam. Oke, supaya jelas apa namanya, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ujiannya bentuknya adalah Google Form. Nanti Bapak Ibu yang belum tahu cara Google Form, coba kita latihan nanti ya. Nanti saya minta sama Bu Tata juga kita membuat pura-pura cara mengisi dengan Google Form. Mungkin kalau yang waktu yang lalu, di waktu kelasnya Pak Iwan, semua udah pada tahu waktu kita mengisi absen secara Google Form, juga mengisi mengisi angket, kalau nggak salah survei dari LBEQ. Nah itu bentuknya adalah seperti itu Google Form. Jadi kalau yang belum paham nanti bisa kita coba, saya coba mengembangkan beberapa hari ini sama Bu Tata, kita contoh bikin pura-pura Google Forms. Saya harapkan semuanya bisa, karena Pak Ustadznya akan mengirim secara Google Form, jadi dia kirim link aja. Link nanti kita klik, kita buka, langsung dijawab, langsung di-send. Jadi di-send masing-masing kepada pada Pak Ustadz. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti kita ya. Bu Tri, ya. Memang kita ujiannya kapan sih? Hari Jumat. Oh, pasti hari Jumat ya? Iya. Oke. Saya Nah, soalnya kalau BAQ hari Rabu. Hari Rabu. Oh, iya. Nanti kita tanya lagi kalau lihat bahannya Pak Ustadz masih banyak, saya kok pesimis ya. Pesimis ujiannya Jumat gitu. Bahannya tuh masih banyak tadi dia sebutin tuh. Iya betul. Enggak, kalau BAQ soalnya hari Rebo ujian, hari Jumat kita ada acara syukuran gitu. Kan kita emang terakhir kan hari Jumat kan minggu ini. Iya. Oh Rabu, maksudnya iya. Rabu ini, Pak Novian. Iya, Rabu besok ujian. Oh, ya nggak tahu nih. Saya tanya Pak Adi dari LBEQ, apakah tanggal 16 ujian mereka masih ini, tapi kita siapkan aja. Udah Pak Ustadz mengatakan tanggal 16 ya, tanggal 16. Jadi karena itu hari Jumat, itu kan hari Jumat. Jadi nanti saya ingatkan kembali mulainya jam 9 pagi. Diperkirakan kalau Google Form sih sebetulnya mudah ya, sepanjang udah tahu jawabannya 5 menit juga selesai sebenarnya. Tapi kalau nggak tahu jawabannya, mikir dulu gitu. Tapi kelihatannya dikasih apa namanya, dikasih kesempatannya 1,5 jam oleh Pak Ustadz. Kecuali tadi Bu Ero dikasih kelonggaran sore harinya bisa kirim send kepada Pak Ustadz. Jadi seperti itu ya. Oh ya, tambahan Bu. Ya. Untuk ini aja, untuk gambaran. Kayaknya kan tadi Ustadz bilang kan pakai waktu ya. Jadi ini mungkin jadi sepertinya Google Form-nya itu beda sama yang waktu saya kirim waktu bukannya beda ya. Cuman bedanya nanti ada pilihan ganda. Kalau yang kemarin kan saya kirim itu buat absen kan isian ya. Ya. Nah nanti kayaknya Ustadz itu beliau akan ditambahkan waktunya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Jadi ada durasinya sepertinya Google Form-nya. Jadi kalau waktunya lewat itu dianggap ntar gagal. Jadi sepertinya gitu. Jadi sepertinya Ustadz akan menambahkan durasi di Google Form-nya. Jadi hati-hati, ada waktunya itu sepertinya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan sih durasinya mungkin seperti yang beliau pernah bilang sampai 10.30. Itu waktunya cukup sih. Kalau menurut saya cukup untuk sebetulnya maksudnya itu kan, gini Bu.
maksudnya gini, kalau yang waktu saya itu absen kan saya nggak ada durasi Ya, tuh. betul, Saya betul. close secara manual. Kalau Ustadz ini kayaknya pada saat ujian di Google Form-nya tuh ada durasinya, kalau diperhatikan ada waktunya tuh. Gitu. Ya. Kalau waktu saya kan durasinya saya tutup secara manual kan. Iya, ya. Gitu. Nah, nanti Ya, kalau yang punya anak mungkin biasanya udah tahu lah Google Form yang ada durasinya. soal ujian. Ya, terus ini satu lagi ya, kecuali Bu Eroh nanti mungkin saya bisa di print screen ya Bu Tata ya untuk Bu Ya, Eroh. kalau itu bisa screenshot kalau Bu Eroh. Bisa ya di screenshot kemudian dikirimkan ke Bu Eroh dan Bu Eroh nanti kirim itu manual dengan secara WA, WhatsApp dengan manual kayaknya. WhatsApp. Ya. Kecuali Bu Eroh ya. Jadi kita memang betul dalam satu frame waktu dan 1,5 jam biasanya ya. Jadi jam 9 kalau bisa udah standby semua, takutnya kelewatan waktunya. Soalnya kalau linknya udah kebuka, terus itu durasinya tuh udah jalan tuh biasanya. Iya, betul. Durasinya udah jalan dan Ustadz udah ngasih waktu jam 9 sampai jam 9.30. Walaupun kita buka linknya jam 10, tetap aja waktunya jam 9.30 udah habis. Gitu. Jadi nggak bisa buka artinya. Jadi nggak bisa buka. Apa? Kalau misalnya 30 gitu, terus kita mengerjakannya dilengkap dulu, misalnya kita nggak tahu jawabannya, kita dilengkap, itu masih bisa apa enggak gitu nanti? Harus 1, 2, 3 harus dijawab langsung gitu? Bisa atau back ya? Bisa kembali sepengetahuan lagi. saya sih bisa. Jadi nggak perlu runut. Sepengetahuan saya sih harusnya nggak bisa. Jadi nggak perlu runut. Cuman jangan send, hati-hati udah ini nanti di send. Pokoknya kalau udah ke send, kekirim ya itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya tuh kelewat begitu dibalikin laginya gimana tuh? Nah, ada menu kembali. Balik lagi Bu, cuma ada Bu, biasa perhatikan aja di atas, biasa kiri atas itu menu back, biasa kiri atas ada tandanya. Apa Bu Mercy? Silakan Bu Mercy. Coba dengarkan. Saya mau share sedikit ya. Agak berhati-hati dalam mengisi Google Form. Kalau misalnya memang tidak berurut, tidak apa-apa, cuman pastikan sinyalnya bagus. Kalau dia tidak bagus, dia akan balik lagi ke itu dengan kosong. Jadi hafalkan jawaban yang sebelumnya. Kalau bisa dipindahkan sedikit di catatan, karena beberapa kejadian saya isi Google Form itu, kalau tidak hafal jawabannya, berkurang nanti waktunya, jadi memakan waktu gitu. Jadi dipindahkan A, B, C, nomor berapa gitu, hafalin aja jawaban itunya apanya. Ditulis aja kali ya. Ditulis A apa gitu. Tapi biasanya Google Form itu pintar. Jadi kalau kita buka lagi tidak berurut seperti yang kita buka, dia ngacak. Nomor 1 bisa jadi nomor 3, nomor 6 gitu. Jadi Ibu tulis di buku tulis jawabannya A, misalnya isi maf'ul 2. Jadi sewaktu-waktu kalau Ibu ada gangguan, balik lagi ke situ Ibu udah tahu jawabannya ini B, C gitu. Walaupun diputer-puter nomornya. Itu pengalaman saya yang krusial. Biasanya kalau sinyal kurang bagus, dia akan balik lagi kosong Google Form-nya. Karena kan Ibu belum submit. Afwan Bu. Kalau misalnya acak itu berarti dari yang bikin soalnya Bu gitu. Tapi kalau yang bikin soal hanya satu jenis soal, nggak acak, insya Allah walaupun sinyal jelek itu tetap kembali seperti awal. Itu kalau soalnya acak itu kayaknya emang hostnya yang bikin seperti itu secara acak gitu. Tapi kalau ujian seperti ini biasanya sih, kalau Ustadz kan pasti satu soal aja ya, nggak mungkin dibedakan gitu. Kalau satu link ya, kalau linknya banyak mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau hanya satu link, pasti soalnya insya Allah sama aja. Hanya masalah sinyal itu ya terlambat aja misalnya itu. Tapi ya itu jangan mepet-mepet. Kalau Mas takutnya sinyal seperti itu, mepet, sinyal kita lagi jelek, udah lewat waktunya, gitu. Jadi mengerjakannya hati-hati aja, jangan mepet-mepet waktunya gitu. Ya bisa kelihatan ya Mbak Tata. Harusnya ada, waktunya harusnya ada. Biasanya di bawah, kanan bawah tuh biasanya ada kalau yang pakai durasi. Mbak Tata, bagaimana kita bikin simulasi? Tuh, sempat nggak? Contoh aja, jawabannya yang lucu-lucu aja ya, A, B, C, D gitu. Hanya satu format atau 2 halaman gitu. Kita coba pada bisa nggak? Soalnya nih
yang saya perhatikan kayak dulu yang sering titip absen sama Bu Tata itu saya yakin dia nggak tahu tentang Google Form. Yang zaman dulu tuh, zaman kelasnya Pak Iwan. Nah, itu jadi kita kayak bisa bikin latihan dulu nggak Bu Tata? Bikin Bu Mercy, bikin contoh untuk kita share dalam satu Insya hari. Allah deh, ntar kita coba. Ya, coba Insya ya. Allah ntar Ntar kita malam. coba uji coba nggak, Ya. paling 3 soal gitu aja. Iya, iya. Contoh itu aja. Insya Allah. Biar Ya, kita insya Allah tahu. ntar linknya saya kasih Bu Tri. Bu Tami, Ya. Bu Tami, Ya. mungkin nggak sih kalau soalnya dalam bentuk PDF aja kan kita kadang-kadang mikirnya suka lama. Jadi kalau PDF kan kita bisa ngulang-ngulang. Waktunya kan biasa aja 1 jam. Kalau PDF kan jadi kita kan kita belum tentu cepat ngasih jawaban. Iya, makanya nah begitu Pak Dokter. Oke, gini. Saya nanti ya saya coba bicara komunikasi lagi. Kalau tadi kan kita dengar bersama ya. Tadi kan kita dengar bersama yang awal-awal datang itu. Tunggu ya, saya matikan dulu nih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa namanya? Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz sendiri bahwa mau Google Form. Tapi saya coba japri beliau atas permintaan teman-teman dengan beberapa kendala dan sebagainya. Kita mengharapkan dalam bentuk soal PDF aja gitu ya. Gitu aja. Mendingan PDF, Bu. Kita ini kan hanya sebagian orang yang bisa berpikir cepat, itu saya perhatikan itu. Iya, setuju PDF lah. Ya, kalau mau pakai Google Form tapi waktu durasinya bisa harusnya 4 jam sampai asar gitu nggak apa-apa. Iya, kayak Pak Iwan Kembari itu. Maunya itu. Saya mau sholat Jumat, Bu. Iya, mau sholat Jumat. Artinya kan ya Bu, meneng begitu kayaknya kalau begitu kan kayak keburu-buru. Iya, nanti saya coba ya. Mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan. Tolong doanya, doa bersama supaya semuanya apa yang saya komunikasikan bisa disetujui oleh Pak Ustadz ya. Tapi Bu Tata tetap bikin percobaan ya, yang sopan. Oke. Percobaan ya. Oke, sekarang udah mau masuk waktu. Apakah Bu Pak Noviar bisa bimbing untuk doa kafaratul majelis? Silakan Pak. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin, Rabbil alamin. Ya, makasih ya Bu Tri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik batin semuanya.